Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di channel saya ini, di channel My Review. Pada episode kali ini saya akan membahas masalah tiket Candi Borobudur yang naik demikian mahal. Sekarang untuk turis lokal saja dipatok sekitar 750.000 dan turis asing dibanderol dengan harga 100 US dollar. Nah, apakah ini menjadi hal yang luar biasa dan amat mahal sekali sehingga banyak masyarakat yang takut akan pergi atau mengunjungi Candi Borobudur di sini. Ya, kita lihat selintas tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur, nah ini tampilannya Candi Borobudur. Di sini merupakan candi Buddha yang kelilingnya merupakan taman yang sangat luas ya, yang berada di tengah-tengah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Keindahannya luar biasa dan wajar kalau Candi Borobudur ini menjadi warisan 7 keajaiban dunia. Nah, Candi Buddha ini dikelilingi oleh taman yang luas dan berada di tengah-tengah gunung yang menjulang tinggi yang demikian sejuk ya. Candi ini dibangun pada abad 8 Masehi dan diresmikan pada tanggal 15 Juli tahun 1980 ini sebagai tempat wisata, dan kemudian Candi Borobudur ini ditetapkan sebagai pusaka budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sehingga Candi Borobudur yang demikian indah ini sekarang difungsikan sebagai tempat bersejarah, tempat wisata keagamaan, tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sejarah, kemudian juga dikembangkan menjadi tempat penelitian matematik seperti menghitung stupa dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah merupakan tempat ibadah umat Buddha. Candi Borobudur ini merupakan peninggalan dinasti Sailendra. Candi ini didirikan oleh penganut agama Buddha Mahayana. Bangunan ini dibentuk sekitar abad ke-8 pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Candi Borobudur ini termasuk kuil Buddha terbesar di dunia. Tujuan dibangun Candi Borobudur untuk memuliakan raja-raja Sailendra yang memerintah antara tahun 775 sampai dengan 850 Masehi, yang telah bersatu kembali dengan dewa yang menjadi asal beliau. Kemudian Candi Borobudur ini melambangkan alam semesta. Dalam agama Buddha, alam semesta dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Kama Dhatu atau dunia keinginan, Rupa Dhatu atau dunia berbentuk, dan Arupa Dhatu, dunia tak berbentuk. Nah, ini merupakan cerminan dari agama Buddha. Jadi wajar kalau Candi Borobudur yang demikian indah ini menjadi wisata atau 7 keajaiban dunia. Nah, alternatif kalau misalkan terlalu mahal untuk datang ke Candi Borobudur, mungkin bisa melakukan wisata candi di Kota Malang atau di Malang ya. Nah, ini ada banyak sekali wisata candi di Kota Malang. Ada Candi Songgoriti, ada Candi Jago, ada Candi Badut, Candi Kidal, Candi Jawar. Kemudian banyak sekali candi, ada Candi Sumberawan, Candi Pocok, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau lokasinya ada di sini ya. Kalau misalkan Candi Songgoriti ada di daerah Batu, ada Candi Jago di daerah Tumpang, Candi Badut di daerah Dau, sampai dengan Candi Sumberawan di bawah sendiri. Ini adalah tempatnya di Toyomarto, Kecamatan Singosari. Nah, kita coba telisik satu persatu ya, meskipun tidak semua. Nah, ini kita coba telisik tentang Candi Singosari. Ini gambaran terkini dari Candi Singosari. Dengan saya kali ini saya berada di Candi Singosari. Nah, ini belakang saya ini adalah Candi Singosari yang letaknya di daerah Singosari, Kabupaten Malang.
Ini kita coba telusuri, ini lokasi. Dan di samping saya ini juga ada arca-arca dari peninggalan zaman Kerajaan Singosari. Nah, ini saya coba telusuri. Nah, ini adalah Candi Singosari dari bawah. Ini bangunan dari Candi Singosari. Sayangnya di sini dilarang naik. Nah, di situ ada tempat persembahyangan di sini ya. Lokasi Candi Singosari ya. Kita coba keliling sekitar Candi Singosari ini. Ini tampak depan dari Candi Singosari ya. Belakang dari Candi Singosari. Adalah bangunan dari Candi Singosari. Pada saat-saat liburan banyak sekali pengunjung yang datang di Candi Singosari ini. Ini dari Candi Singosari ini adalah turis-turis yang berkunjung di Candi Singosari. Ada juga turis asing. Kita berada di belakang dari Candi Singosari. Ya, kita coba ke depan lagi. Ini sisi samping dari Candi Singosari ya. Sayangnya tidak boleh untuk naik. Jadi kita berada di bawah di Candi Singosari ini. Sisi dari depan jalan raya ya. Depan jalan raya, di depan ini jalan raya. Ya, jalan raya yang berada di depan Candi Singosari. Banyak sekali parkiran, banyak sekali orang jual juga di sini. Banyak juga pengunjung yang datang ke sini. Nah, tapi yang menghadap ke jalan raya di sini adalah samping kiri dari Candi Singosari ya, samping kiri. Nah, kalau depannya menghadap ke barat Candi Singosari ini, menghadap ke barat. Mbak seperti ini. Dari Candi Singosari. Sisi samping kiri dari Candi Singosari ya. Tamannya juga masih terawat rapi di sini. Nah, ini adalah patung-patung peninggalan dari Candi Singosari. Adalah patung-patung peninggalan di sekitar Candi Singosari. Batu-batu kuno juga di sini ya. Ini patung yang direkonstruksi kembali di sini ya. Di batu-batu asli peninggalan Kerajaan Singosari.
dari area Candi Singosari ini kita lanjutkan penelusuran ke candi selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sejarah singkat dari Candi Singosari. Candi Singosari ini adalah candi yang dibangun sekitar tahun 1300 Masehi. Candi ini sengaja dibangun sebagai bentuk penghormatan atas Raja Kertanegara yang gugur karena pengkhianatan dan pemberontakan oleh anak buahnya, yaitu Jayakatwang. Sehingga dibangunlah Candi Singosari ini. Berikutnya kita beralih ke Candi Sumberawan. Nah, kita telisik Candi Sumberawan sebagai berikut ini. Kali ini saya berada di Candi Sumberawan. Nah, belakang saya ini adalah Candi Sumberawan yang lokasinya ada di daerah Singosari. Ini, kita coba menelusuri Candi Sumberawan. Ini adalah stupa Candi Sumberawan. Tampilannya tampak seperti ini ya. Kita coba keliling dari balik belakangnya. Taman di sini juga bersih. Nah, di bawah ini, di bawah candi konon katanya sih ada sumber mata air yang begitu jernih. Dan airnya bisa diminum biasanya ya. Airnya bisa diminum langsung dari sumbernya. Ini area sebelah selatan dari candi. Kita coba ke belakangnya. Ini adalah belakang dari Candi Sumberawan yang lokasinya berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang. Daripada jauh-jauh ke Borobudur, mungkin wisata candi yang ada di Kota Malang cukup banyak. Ini sebagai salah satu referensi untuk wisata candi, wisata sejarah di Malang Raya ya. Tampak seperti ini. Nah, di sini juga ada tempat untuk bersembahyang. Ya, bersembahyang untuk melakukan ritual-ritual tertentu ya. Nah ini juga ada tempat batu-batu yang mulai zaman dulu ya, Kerajaan Singosari. Ini batu-batunya besar-besar ya. Ini juga ada tugu. Nah, di sebelah pojok sana ini juga ada mata air ya. Mata air, dua mata air yang konon katanya pejabat-pejabat jika ingin menjabat lebih tinggi lagi dia harus mandi di sini. Nah, salah satu dari Raja Singosari juga mandi di sini dulunya sehingga dia menjabat sebagai Raja Singosari. Ini lokasi dari Candi Sumberawan. Nah, kita coba menelusuri yang sebelah pojok sebelah barat ini. Di sini juga ada sumber juga ya, di luar area candi. Nah, di sini airnya begitu jernih ya, di luar candi, sehingga saya tidak bisa untuk keluar dari pagarnya ya, sehingga kita bisa melihat dari jarak jauh saja ini. Airnya begitu jernih. Ini air sumber juga
yang ada di Sumberawan. Nah, tempat untuk cuci muka, tempat untuk mandi, tempat untuk sembahyang juga ada di sini ya. Airnya begitu jernih sekali ini ya. Ini sisi sebelah utara dari candi. Kita coba menelusuri sumber air atau mata air yang ada di sisi selatan. Ini di bawahnya candi Sumberawan ini konon ada mata air atau sumber air yang cukup besar untuk area kerajaan Singosari pada dahulunya. Kita coba telusuri mata air yang sebelah selatan. Tadi adalah mata air yang sebelah utara. Di sana juga ada pemandian di luar area candi, cukup besar ya, semacam kayak danau di sana. Nah, areanya luas ya, karena digunakan untuk berwisata, untuk mancing dan lain sebagainya, untuk pengairan sawah masyarakat di daerah Sumberawan ini. Kita coba menelusuri candi Sumberawan, sumber mata airnya sebelah selatan. Ini tempat mata air yang sebelah selatan, masuk dari lorong ya, ada lorongnya ke bawah. Ini lokasi dari sumber air yang ada di selatan dan di Sumberawan. Airnya begitu jernih, murni ya, dari dalam tanah. Dari area Candi Sumberawan, kita lanjutkan penelusuran ke candi berikutnya. Sampai jumpa. Sejarah singkat tentang Candi Sumberawan. Candi Sumberawan ini merupakan satu-satunya candi yang berbentuk stupa. Jadi candinya hanya berbentuk stupa saja di Jawa Timur. Berdasarkan itu, candi ini memberikan indikasi mulai berkembangnya Buddha di Singosari. Konon Hayam Wuruk, Raja Hayam Wuruk, sempat berkunjung ke candi ini pada tahun 1359 Masehi. Pada saat itu Hayam Wuruk atau Raja Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang memerintah antara tahun 1350 sampai 1389. Sehingga banyak yang berasumsi bahwa kalau seorang raja berkunjung ke sini, maka dia akan bisa memerintah suatu kerajaan dengan bijaksana. Ini yang beredar di masyarakat. Kita beralih ke candi selanjutnya, yaitu Candi Songgoriti. Kita coba telisik tentang Candi Songgoriti. Kali ini saya berada di Candi Songgoriti, Batu, Malang. Nah, ini kondisi di belakang saya ini adalah Candi Songgoriti. Kita coba melakukan penelusuran di Candi Songgoriti ini. Ini adalah pintu masuk dari Candi Songgoriti. Nah, ini lokasi dari Candi Songgoriti.
Ini ada kolam. Airnya air dingin masihan ya. Konon di sini ada mata air panas. Nah, kita coba melakukan penelusuran di Candi Songgoriti. Nah, ini sudah rekonstruksi dari peninggalan zaman dahulu. Nah, di sini ini adalah lokasi dari sumber air panas. Nah, ini air panas. Satu-satunya di dunia candi dengan 2 mata air, yaitu di Candi Songgoriti ini. Jadi ini adalah mata air panas. Nah, di sini ada mata air dingin. Ya, di sini ada mata air dingin. Nah, ini mata air dingin. Nah, ini bersebelahan antara sumber air panas dan sumber air dingin. Nah, ini di dalam Candi Songgoriti ini sendiri. Di dalamnya ya, Candi Songgoriti ada sesembahan. Ini penampakan dari Candi Songgoriti sendiri ya untuk saat ini. Ini ada yoninya di sini ya. Ini batu-batu di sekitar Candi Songgoriti ya. Ini ada pemandian air panas di sampingnya. Ini adalah kondisi dari Candi Songgoriti yang berada di Batu, Kota Batu, daerah wisata Kota Batu, di daerah wisata Songgoriti. Ini kondisinya. Di sampingnya tampak seperti ini ya, ini Candi Songgoritinya. Jadi ini di bawah, di sini ada pohon yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun ya. Ini kondisi dari Candi Songgoriti. Ini masih belum tertata rapi ya. Zaman dahulu sudah direkonstruksi ini. Untuk reviewnya kita berikan nanti ya, reviewnya. Nah, ini yang jelas kondisi dari Candi Songgoriti yang ada di Batu. Ada sumber air panas. Ini sumber air panasnya dari bawah Candi Songgoriti. Di situ sumber air dingin. Nah, ini area taman dari Candi Songgoriti. Yang di Songgoritinya tampak seperti ini. Ini adalah daerah air panasnya. Dari area Candi Songgoriti ini sampai jumpa di lokasi lain, di candi yang lain. Sejarah singkat tentang Candi Songgoriti ini berdasarkan analisis arkeologi. Songgoriti termasuk candi tertua di Jawa Timur, meskipun belum diketahui secara pasti kapan masa pembangunannya. Pendiriannya diduga berasal dari masa pemerintahan Empu Sindok, yakni abad ke-9 sampai abad ke-10 Masehi, ketika perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ini sekilas tentang Candi Songgoriti. Kita lanjutkan ke candi berikutnya,
yaitu Candi Badut. Kita telisik tentang Candi Badut sebagai berikut ini. Kali ini saya berada di Candi Badut. Belakang saya ini adalah Candi Badut. Nah, letaknya di daerah Kota Malang, ya, tepatnya di daerah Tidar. Nah, ini kita coba melakukan penelusuran di Candi Badut yang ada di belakang saya ini. Ini lokasi di Candi Badut. Tampak seperti ini. Nah, depannya tampak dari sini. Ya. Ini depan dari Candi Badut. Masih penuh, tertata lebih bagus daripada candi yang lain ya. Masih tertata rapi. Batunya susunan dari batu andesit, batu lama ya, ukurannya besar-besar ini. Kita coba naik Candi Badut ini. Nah, di sini ada yoninya, ada di dalam. Ini yoni dari Candi Badut. Seperti ini ya. Ini untuk pemujaan, untuk sembahyang. Nah, ini dinding atas dari tengah-tengah Candi Badut ya. Tampak seperti ini. Ini di tengah-tengahnya. Ada yoninya di tengah-tengah di sini. Yang atasnya ya. Ini masih tertata rapi dan kuat sekali. Candi Badut di sini. Lokasinya berada di Tidar, Kota Malang. Ini kita coba lihat dari sisi samping. Di sisi samping atas dari Candi Badut ya, samping atas dari Candi Badut ini ada relief di sini ya, ada relief, cuman ada yang sudah tergerus oleh waktu ya. Di sini ada relief yang juga ada yang masih utuh dan tergerus juga oleh waktu, ada juga. Nah, ini tampak tampilannya. Dari Candi Badut. Kita coba turun ke bawah. Ini adalah area sekitar dari Candi Badut. Ini di sekitar Candi Badut ya. Nah, coba tamannya tertata rapi. Sebenarnya ini ada kolam, tapi kelihatannya kering ya. Ini ada kolam, kelihatannya kering. Kita lihat Candi Badut dari sisi depan, tampak depan seperti ini ya. Kalau kita lihat dari sisi samping, ini temuan-temuan batu di sekitar candi ya. Ini cukup lengkap sekali batunya masih ya. Ini ada sisi pemujaan, ini ada semacam patung hewan. Nah, ini batu-batunya masih tertata rapi. Di sini juga ada batu-batunya juga tertata rapi. Di sini juga ada yoni ya. Ada yoni yang nggak tahu tempatnya di mana, dipindahkan ke sini. Nah, ini ya. Ini batu-batu tersusun rapi di daerah area Candi Badut. Coba melakukan penelusuran dari sisi yang sebelah selatan. Nah, ini
berada di area Taman Candi Badut. Ini juga ada stupa-stupa kecil-kecil yang demikian banyak dikumpulkan di sisi pojok. Ini juga susunan batu-batu. Nah, ini ada lingga dan yoninya. Yang nggak tahu susunannya mungkin ditaruh di pojok di sini. Ini mestinya ada yoni yang ada di tengah-tengahnya. Ini juga susunan batu-batu andesit dari zaman kerajaan dahulu ya, di sisi selatan dari Candi Badut ini. Candi Badut ya. Daripada jauh-jauh dan mahal-mahal untuk mengunjungi candi di Jawa Tengah, mungkin salah satu alternatif Candi Badut ini sebagai wisata sejarah yang ada di Kota Malang. Ini susunan batu andesit yang tertata rapi masih, tapi mungkin belum disusun di atasnya dari Candi Badut. Nah, ini atas dari Candi Badut ya, ini tampak seperti ini ya. Nah, ini memungkinkan bahwa batu-batu ini juga bagian dari atap atas dari Candi Badut. Nampak seperti ini. Ini lokasinya berada di daerah perkampungan ya, Candi Badut, karena di samping-samping ini sudah perumahan masyarakat tempat ya. Nampak seperti ini lokasi dari Candi Badut. Coba kita lihat dari sisi yang sebelah timur. Ini adalah penampilan dari Candi Badut di sisi yang sebelah timur. Atasnya mestinya masih ada lagi itu ya, tapi karena tergerus oleh waktu akhirnya tidak tertata lagi yang atasnya. Nah, ini lokasi dari Candi Badut. Ini juga ada Arja Ganesha ya. Ini kita lihat dari sisi samping, nampak seperti ini. Ini penampakan dari Candi Badut yang ada di Kota Malang. Begitu megah sebagai tempat ibadah di zaman kerajaan dahulu. Ini Badut. Pada hari-hari liburan banyak turis yang datang juga ke sini ya. Bukan hanya turis lokal, tapi turis dari mancanegara pun datang dan berkunjung ke Candi Badut di sini. Ini juga ada batu-batu andesit dari zaman lampau yang masih tersisa dan ditumpuk di sini, tumpuk di sebelah sisi selatan dari Candi Badut ini. Tampak seperti ini ya. Area tamannya pun masih bersih ya, selalu dirawat di sini sehingga begitu asri. Ini dari Candi Badut yang ada di Kota Malang. Nah, ini Candi Badut yang begitu megah di zamannya.
ini batu-batu yang masih tersisa di Candi Badut ya, tapi belum tertata untuk merekonstruksi dari Candi Badut. Nah, ini ada lingga dan yoni yang demikian gede yang belum tertata di candinya, masih ditumpuk di daerah sini. Ini juga dari sisa-sisa reruntuhan Candi Badut ya. Ini ada lingga dan yoni yang masih banyak di daerah sini. Ini juga, ini mestinya merupakan bagian dari sudut-sudut dari Candi Badut yang ada di belakang ini. Ini ada kolam tapi tidak ada airnya, atau mungkin juga ini batu-batu tadi merupakan bagian dari kolam ini, dari area Candi Badut. Ini juga batu-batu mestinya berada di atas candi ini kayaknya. Dari area pelataran Candi Badut, sampai jumpa di candi-candi berikutnya, di episode berikutnya. Sejarah singkat Candi Badut. Adapun sejarah kapan pertama kali Candi Badut ini dibangun, diduga Candi Badut ini dibangun pada tahun 760 Masehi, peninggalan Prabu Gajayana, Kerajaan Kanjuruhan. Candi Badut ini usianya sudah lebih dari 1400 tahun. Dengan demikian menjadi candi tertua yang ada di Jawa Timur. Kita lanjutkan ke candi berikutnya, yaitu Candi Jago yang lokasinya berada di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Berikut kita telisik tentang Candi Jago. Kali ini saya berada di Candi Jago yang lokasinya di daerah Tumpang, Kabupaten Malang. Nah, ini belakang saya ini adalah Candi Jago. Kita lakukan penelusuran di area Candi Jago ini. Nah, ini sisi selatan dari Candi Jago yang lokasinya di Tumpang, Kabupaten Malang. Nah, ini tampilan dari sisi selatan ya. Di samping ini juga ada Arja Dwirapala. Nah, ini ada Arja. Kemudian di samping sini juga ada Arja Ganesha. Nah, ini Arja Ganesha diapit oleh Dwirapala ya. Nah, ini yang tersusun di sebelah selatan, di sebelah selatan agak ke timur Serong ya, Serong ke kanan di sini. Ini ada Arja Dwirapala dan Kratung Ganesha yang tanpa kepala. Ini tanpa kepala, atau kepalanya ditemukan di sebelah mana. Ini adalah patung Ganesha. Ini tamannya masih rapi, dan ini ada Arja pintu masuk biasanya ini. Arja pintu masuk. Terus ini ada yoninya, tampak seperti ini ya. Ada yoninya. Biasanya di sini ada lingga tempat untuk menaruh sesajen atau sesembayangan di sini ya. Ini ada dari Candi Jago ini ya. Batunya adalah susunan batu andesit, berarti model sebelum atau pada saat kerajaan Singosari ya. Tapi kita bisa naik ke atas sih sebenarnya ya. Kita bisa naik ke atas. Di sini juga masih banyak relief yang ada ya dari candi.
Jago ini. Lokasinya di daerah perkampungan ya, dekat perkampungan, sehingga ramai hilir mudik dari penduduk menuju pasar Tumpang, di sini. Kita coba naik ke atas ya, ke atas dari candinya. Ini adalah jalan menuju ke atas ya. Jalan menuju ke atas dari candi. Nah, ini area dari candi juga ada relief-relief yang masih tampak di sini ya. Ada relief-relief yang masih tampak meskipun tergerus oleh waktu dan zaman. Nah, sudut dari Candi Jago. Ini susunan batu-batu yang ada di Candi Jago ya. Ini masih ada relief-reliefnya. Ini yang sisi atas dari Candi Jago. Coba naik ke atas yang lebih tinggi lagi dari Candi Jago. Ada tempat bisa naik ke atas ya. Ini susunan yang sisi atas dari Candi Jago ya. Nampak seperti ini. Ini kita di sisi atas Candi Jago. Di samping di sini juga ada perumahan penduduk ya. Sebelah sana ini ada Pasar Tumpang. Lokasi dari Candi Jago. Kita coba naik ke atas lagi. Ini ada sisi untuk naik ke atas. Nah, ini sisi paling atas dari Candi Jago. Sisi paling atas. Sini juga masih ada relief-relief yang ada di Candi Jago. Sisi paling atas dari Candi Jago. Paling atas dari Candi Jago. Tempat untuk sambayangan di sini ya. Ini batu-batunya, batu yang besar-besar ya. Susunan batu andesit dari Candi Jago. Taman-tamannya juga masih terlihat rapi di sini ya. Sana ada patung Ganesha, sana Arca ya, Durapala. Nah, ini susunan untuk reliefnya juga masih terlihat bagus ya. Nah, ini reliefnya dari Candi Jago. Ini sisi barat dari Candi Jago. Ya, susunan batu-batunya. Sisi barat dari Candi Jago tampak seperti ini ya. Susunan batu-batunya. Menjulang tinggi di daerah Tumpang. Dari area Candi Jago, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Candi dan wisata sejarah lainnya. Sejarah singkat tentang Candi Jago ini menurut Kitab Negara Kertagama dan Pararaton, pembangunan Candi Jago atas perintah Raja Kertanegara yang berlangsung sejak tahun 1268 Masehi sampai dengan tahun 1280 Masehi. Sebagai penghormatan bagi ayandanya, yaitu Raja Singasari keempat, Sri Jaya Wisnuwardana,
yang mangkat atau meninggal pada tahun 1268. Kita lanjutkan ke candi berikutnya, yaitu Candi Kidal. Lokasinya juga berada di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Kita telisik Candi Kidal. Di belakang saya ini adalah Candi Kidal. Jadi saya berada sekarang ini di area Candi Kidal yang lokasinya di Kecamatan Tumpang, khususnya daerah Tajinan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Kita lakukan penelusuran di area candi ini. Ini adalah Candi Kidal yang lokasinya nggak jauh dari Candi Jago tadi. Kita lakukan penelusuran di area candi ini. Hanya juga ada yang lagi membuat video. Ini area candi yang berada di daerah perkampungan. Diresmikan oleh Profesor Dr. Fuad Hasan pada saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ini juga areanya, daerahnya cukup tinggi, model menara ya. Di atasnya juga ada penangkal untuk petirnya ya. Di area Candi Kidal ini. Ini adalah area dari Candi Kidal ini. Kita bisa naik ke atas ya di area candi. Kita coba lihat di sekeliling candi. Ini lokasinya di daerah perkampungan ya. Di belakang di sini juga ada perumahan penduduk. Di perumahan penduduk. Nah, ini masih ada relief-relief dari zaman lampau ya. Dari area candi, sekitaran candi, di belakang candi ini ya, samping kanan dari candi, reliefnya masih terjaga ya. Nah, ini juga ada patung dari hewan, ada patung Ganesha juga ya. Ini ada Arja Dwirapala. Tinggi sekali area dari Candi Kidal ini ya. Ini relief-relief yang ada di Candi Kidal ini. Coba kita naik. Ini area untuk sembayangan. Terus ada patung Dwirapala ini ya, yang cukup tinggi. Ini di sekitaran dari candi ya. Ini sisi dari kanan candi, dari daerah atas ya. Saya berada ke atas, naik ke atas tadi. Nah, ada relief-relief dari atas sisi candi Kidal. Ini adalah di dalam candi untuk sembayangan dari sisi atasnya ya. Seperti ini, atapnya masih bagus.
bagus ya di atasnya, di dalam dari candi ini ya. Dari area atas candi. Tamannya juga masih terawat kebersihannya ya. Reliefnya juga masih terjaga. Dari area Candi Kidal ini, sampai jumpa di candi-candi selanjutnya di episode berikutnya. Sejarah singkat Candi Kidal, menurut kitab Pararaton, Candi Kidal dibangun pada tahun 1248 Masehi setelah Crada atau upacara pemakaman Raja Anusapati. Tujuan pembangunan candi ini adalah untuk mendarmakan Anusapati agar mendapat kemuliaan sebagai Siwa Mahadewa. Pembangunan Candi Kidal ini diperkirakan selesai pada tahun 1260 Masehi. Nah, sebagai akhir sesi ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati peradaban bangsanya di masa lalu. Nah, oleh karenanya, mari kita lestarikan budaya bangsa kita sebagai warisan generasi mendatang. Matur nuwun sudah menyaksikan episode kali ini. Ojo lali like and subscribe-nya ya, agar kita semakin semangat dalam membangun channel ini. Matur nuwun.